Lampu remang-remang di ruang tengah adalah satu-satunya penerangan yang menemani Rima. Di sofa usang, ia mendekap erat Dika, putranya yang berusia 7 tahun. Dika menderita sindrom Moebius yang parah, yang tidak hanya menyebabkan kelumpuhan wajah dan kesulitan bicara, tetapi juga masalah jantung bawaan yang kian memburuk seiring waktu. Setiap tarikan napas Dika terdengar berat. Sebuah simfoni kesakitan yang sudah menjadi soundtrack hidup Rima selama bertahun-tahun. Mereka hidup di rumah kontrakan kecil, jauh dari kemewahan yang dulu pernah dijanjikan Aris, suaminya. Hari-hari Rima dipenuhi jadwal ketat, membangunkan Dika, membantu Dika makan melalui selang jika ia sedang lemah, memberinya obat-obatan yang mahal, dan bergantian bekerja paruh waktu sebagai penjahit rumahan setelah Dika tertidur. Uang hasil menjahit itu hanya cukup untuk membeli susu khusus dan kebutuhan sehari-hari. Jauh dari kata cukup untuk biaya terapi dan operasi jantung yang terus ditunda. Dika, sebentar lagi Bunda akan dapat jahitan baru, ya? Kita akan bisa beli mainan mobil-mobilan yang kamu suka. Bisik Rima sambil menyeka keringat dingin di dahi anaknya. Dika hanya bisa membalas dengan tatapan mata yang penuh rasa sayang dan kesedihan yang tak terucapkan. Aris, suaminya, sudah lama menghilang dari potret keluarga ini. Secara fisik, ia masih ada, tetapi jiwanya telah lama pergi. Aris adalah seorang manajer menengah di sebuah perusahaan real estate yang lumayan sukses. Sejak Dika didiagnosis dan kondisinya tak kunjung membaik, Aris mulai menarik diri. Awalnya, alasannya adalah lembur demi biaya Dika. Namun lama-kelamaan, ia hanya pulang seminggu sekali, itu pun hanya untuk mengeluh tentang beban berat yang dipikulnya. Aku sudah bekerja keras sampai mati. Rima, jangan lagi kau pamerkan kesedihanmu itu padaku. Aku butuh ketenangan setelah seharian berurusan dengan para klien tajir. Aris pernah membentak Rima saat Rima mencoba meminta sedikit perhatian untuk Dika. Kalimat itu bagai pisau yang menancap tepat di jantungnya. Beberapa bulan terakhir, kepulangan Aris bahkan terhenti total. Teleponnya jarang diangkat. Jika diangkat, ia hanya mengatakan bahwa ia sedang dipindah tugaskan ke proyek luar kota yang sangat rahasia. Uang bulanan yang ia kirim pun kian menyusut. Hanya sepertiga dari yang seharusnya. Padahal, tagihan rumah sakit kian menumpuk. Malam itu, Dika mengalami demam tinggi dan sesak napas yang mengkhawatirkan. Rima panik. Ia segera menghubungi Aris. Setelah 10 kali panggilan tak terjawab, Aris akhirnya mengangkat. Suaranya terdengar malas dan samar-samar terdengar alunan musik jazz dan suara tawa perempuan di latar belakang. Ada apa lagi, Rima? Aku sedang rapat penting. Desis Aris dengan nada kesal. Aris, Dika demam tinggi. Jantungnya. Aris, aku takut. Bisakah kau pulang? Atau kirim uang untuk ke UGD? Uangku benar-benar habis. Suara Rima tercekat, hampir menangis. Ada jeda yang terasa seperti 1 abad. Kemudian, Aris tertawa kecil, tawa yang menusuk. UGD? Itu selalu UGD. Aku ini bukan bank. Rima, jual saja perhiasanmu yang sisa itu. Aku sedang di Bandung. Tidak bisa pulang. Sudah ya, aku tutup. Sambungan terputus. Rima meremas ponselnya hingga buku jarinya memutih. Malam itu, Rima membawa Dika ke puskesmas terdekat dengan bantuan tetangga. Di tengah kekacauan dan ketakutannya, Rima menyadari satu hal, Aris tidak di Bandung. Suara di latar belakang tadi terlalu jelas, terlalu ramai, seperti suasana sebuah lounge mewah di pusat kota. Keesokan harinya, tekad Rima mengeras. Dengan hati remuk, ia meminjam uang dari tetangganya untuk membayar jasa detektif amatir. Ia tidak ingin lagi dibohongi. Ia butuh kepastian, betapapun pahitnya. 2 hari kemudian, sebuah amplop coklat tebal diletakkan di depan pintu Rima. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya adalah belasan foto dan cetakan alamat. Foto-foto itu menampilkan Aris. Bukan Aris yang lelah karena lembur, melainkan Aris yang tersenyum lebar, mengenakan pakaian mahal yang sama sekali tidak pernah ia kenakan di rumah. Ia sedang berada di lobi apartemen super mewah di distrik bisnis kota, menggandeng seorang wanita muda, cantik, dan berpakaian minim bernama Selena.
Foto lain menunjukkan mereka berdua sedang sarapan bersama di balkon apartemen. Tawa mereka seolah mengejek penderitaan Rima. Yang paling menyakitkan, salah satu foto menunjukkan Aris dengan santainya membelikan Selena gelang emas yang harganya bisa menutupi semua biaya rumah sakit Dika selama 6 bulan. Alamat yang tercetak jelas di kertas itu adalah alamat apartemen mewah mereka. Aris, suaminya, tidak hanya berselingkuh, tetapi juga menghabiskan kekayaan keluarga untuk wanita simpanan, memilih tinggal di kemewahan, dan secara total mengabaikan anak kandungnya yang sedang sekarat. Dada Rima serasa dihantam palu godam. Rasa sakitnya melebihi rasa sakit saat melahirkan. Namun, anehnya, air matanya tak lagi menetes. Air matanya telah kering, digantikan oleh panasnya lava yang mendidih. Malam itu, Rima meninggalkan Dika sebentar di bawah pengawasan tetangga dan pergi ke alamat apartemen tersebut. Ia menunggu di mobil sewaan murahnya hingga larut malam. Sekitar pukul 11 malam, ia melihat Aris dan Selena keluar dari taksi, tertawa terbahak-bahak. Rima memberanikan diri. Ia menghampiri mereka. "Aris," panggilnya. Suaranya serak namun tegas. Aris terkejut. Wajahnya pucat pasi melihat Rima berdiri di depannya. Selena, dengan sikap angkuh, memandang Rima dari ujung kaki hingga ujung rambut, seolah Rima adalah kuman. "Rima, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau tahu tempat ini?" Aris mencoba menarik Rima ke samping, khawatir dilihat orang lain. Dika tadi sempat kejang lagi. "Aris," dia memanggil ayahnya. "Apa kau tidak punya hati? Anakmu sekarat, dan kau bersenang-senang di sini?" tanya Rima, menahan gejolak untuk berteriak. Aris mendengus. "Oh, Dika lagi. Dengar, Rima, aku sedang membangun jaringan di sini. Ini untuk masa depan. Anak itu, dia adalah beban. Kau tahu itu. Aku sudah mengirim uang. Tidak cukup? Jangan ganggu aku lagi." Selena kemudian menyeringai. "Sayang, siapa wanita ini? Pengemis yang mencoba mengganggumu." Rima memandang Selena, lalu kembali ke Aris. "Aku istrimu, Aris. Dan dia anakmu. Mantan istri. Kita akan bercerai. Dan jangan paksa aku untuk membicarakan hak asuh anak. Dia sakit. Aku tidak peduli lagi. Urus dia sendiri. Aku sudah memilih hidupku, Rima. Dan hidupku ada di sini, bersamanya. Pergi," bentak Aris, mendorong Rima dengan kasar. Rima terhuyung mundur. Ia menatap mata Aris yang kini penuh kebencian dan keegoisan murni. Ia tidak lagi melihat cinta, bahkan rasa iba. "Kau akan menyesali ini, Aris. Kau dan dia," ucap Rima lirih. Janji itu terukir di jiwanya. Rima berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan tawa sumbang Aris dan Selena yang kini kembali mesra masuk ke lobi apartemen. Dalam kegelapan malam, di tengah jalanan kota yang ramai, Rima tidak menangis. Api balas dendam baru saja tersulut. Dan api itu akan membakar habis segalanya. Setelah konfrontasi yang menghancurkan di depan apartemen mewah itu, Rima kembali ke rumah dengan hati yang dingin membeku. Jika sebelumnya ia masih punya sedikit harapan atau ilusi, kini semua telah runtuh, digantikan oleh realitas yang kejam. Ia sendirian, dan Dika hanya memiliki dirinya. Kesehatan Dika memburuk dengan cepat. Penolakan terang-terangan dari Aris seolah membawa dampak psikologis yang parah bagi Rima, melemahkan sisa-sisa kekuatannya. Rima berusaha sekuat tenaga, membiarkan kemarahannya menjadi bahan bakar agar ia tetap berdiri. Ia menjual cincin kawinnya, aset terakhir yang tersisa, untuk membayar tunggakan sewa dan membeli obat-obatan penting. Ia menjahit tanpa henti, memaksakan diri bekerja hingga dini hari. Jarum jahitnya terasa panas di tangan, seolah menorehkan luka baru setiap kali ia menusuk kain. Setiap lembar rupiah yang ia dapatkan langsung habis untuk perawatan Dika. "Maafkan Bunda, Nak," bisik Rima sambil mengganti perban di dada Dika, bekas prosedur pemasangan selang. "Bunda janji akan terus berjuang." Kisah tragis Rima dan Dika mulai menyebar di lingkungan kecil mereka.
Beberapa tetangga yang baik hati menawarkan bantuan berupa makanan atau bergantian menjaga Dika sebentar. Tetapi Rima tahu, beban ini terlalu besar untuk ditanggung orang lain. Ia merasa malu sekaligus berterima kasih. Namun ia tak pernah berani meminta lebih. Sementara itu, Aris mengirimkan transfer uang, yang ternyata hanya sekitar Rp500.000, disertai pesan singkat yang meremehkan. Itu tunjangan terakhir. Jangan ganggu lagi. Fokus saja mengurus masalah itu. Masalah. Aris menyebut Dika, putranya sendiri, sebagai masalah. Kata itu berputar-putar di benak Rima, mengukir janji balas dendam lebih dalam di hatinya. Rima mencoba menghubungi Aris sekali lagi. Bukan untuk uang, tetapi untuk sebuah janji yang pernah Aris buat kepada Dika. Janji untuk mengajaknya melihat pertunjukan sirkus. Ia tahu, Dika sangat menginginkannya. Ia menelepon Aris saat jam makan siang. Kali ini, yang mengangkat adalah Selena. "Halo? Siapa ini?" Suara Selena terdengar genit dan penuh kepuasan. "Aku Rima. Aku ingin bicara dengan Aris sebentar." "Ini tentang Dika," jawab Rima, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Selena tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan kaca. "Oh, beban. Sayangku sedang makan siang bersamaku. Dia tidak mau diganggu oleh hal-hal sepele." "Dan kau tahu?" Aris bilang. "Dia sudah muak dengan drama kalian. Kenapa kau tidak terima saja nasibmu? Dia sudah bersama denganku, dan kami sangat bahagia. Kau hanya perlu fokus pada anakmu yang sakit itu. Jadi, jangan telepon lagi, mengerti?" Sambungan dimatikan. Ponsel Rima terlepas dari genggamannya, menghantam lantai kayu. Nafasnya terhenti. Kata-kata Selena bukan hanya melukai, tetapi menghancurkan sisa-sisa harapan Rima bahwa Aris masih punya sedikit hati nurani. Mereka bahagia di atas penderitaannya dan penderitaan anak mereka. Sore harinya, saat Rima sedang menyuapi bubur, Dika tiba-tiba batuk hebat. Batuk itu diikuti muntah dan napasnya menjadi sangat cepat. Matanya memandang Rima, seolah mengucapkan selamat tinggal. "Dika, tidak, nak, kuat, nak." Rima panik. Ia segera membawanya ke Rumah Sakit Harapan Bunda, rumah sakit yang selama ini mereka hindari karena mahalnya biaya. Di ruang instalasi gawat darurat, dokter dan perawat bergerak cepat. Rima hanya bisa menunggu di koridor yang dingin, memeluk tas lusuhnya. Setelah beberapa jam yang terasa seperti siksaan, Dr. Harun, yang selama ini menangani Dika, keluar dengan wajah lelah. "Rima, kondisi Dika sangat kritis. Jantungnya sudah sangat lemah. Paru-parunya mulai terendam cairan. Kita harus melakukan operasi darurat sekarang, tapi..." Dr. Harun berhenti, merasa tidak enak. "Tapi apa, dok?" tanya Rima, suaranya tercekat. "Biaya operasinya besar. Dan yang lebih penting, Rima, prognosisnya sangat buruk. Bahkan dengan operasi pun, kami hanya bisa memberinya harapan hidup beberapa bulan lagi. Kondisinya sudah terlalu parah. Kami sudah berusaha menghubungi Bapak Aris sejak tadi, tapi tidak ada jawaban." Pukulan itu bukan lagi mengenai jantung Rima, melainkan menghantam kepalanya hingga terasa kosong. Prospek berjuang hingga titik darah penghabisan, hanya untuk melihat anaknya menderita dan pada akhirnya pergi, terasa lebih berat daripada kematian itu sendiri. Rima mendekati Dika di ruang perawatan. Wajahnya dipenuhi alat bantu pernapasan. Ia mengelus rambut Dika. Air matanya akhirnya mengalir deras setelah sekian lama tertahan. "Nak, Bunda tidak akan biarkan kamu menderita lagi. Bunda sudah lelah. Kamu juga pasti lelah, sayang." Rima menandatangani surat penolakan operasi, sebuah keputusan yang paling sulit dan paling menyakitkan dalam hidupnya, didasarkan pada cinta dan belas kasihan, bukan keputusasaan. "Biar kuserahkan pada Tuhan, Dok. Aku tidak mau dia terus kesakitan hanya untuk memperpanjang napasnya sedikit lagi," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Dika dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Dokter memberinya obat pereda nyeri yang kuat dan memastikan dia nyaman. Rima menghabiskan sisa malam itu di samping Dika,
membisikkan cerita masa kecil, menceritakan kembali kenangan manis, dan yang paling penting, memeluknya erat. Rima meminta maaf karena tidak bisa memberinya ayah yang baik, dan tidak bisa menyembuhkannya. Pagi menjelang, sinar matahari pertama masuk melalui jendela. Di tengah keheningan yang damai, Dika membuka matanya untuk yang terakhir kali. Ia berusaha tersenyum, upaya yang sulit karena kelumpuhan wajahnya. Ia meraih tangan Rima. "Bunda, jangan sedih." Ia berbisik, suara kecilnya nyaris hilang. Itu adalah salah satu kalimat utuh paling jelas yang pernah Rima dengar dari Dika. Rima menangis sejadi-jadinya, tetapi ia berusaha tersenyum kembali untuk Dika. "Bunda tidak sedih. Sayang, terbanglah. Jangan sakit lagi." Dika mengembuskan napas terakhir. Jemarinya melemah dalam genggaman Rima. Di ruangan rumah sakit yang hening itu, Rima mendekap jasad putranya. Kesedihan Rima mencapai puncaknya. Namun, ketika Rima memejamkan mata, ia tidak melihat wajah Dika. Ia melihat wajah Aris yang tertawa bersama Selena. Saat itu juga, kesedihan Rima bermetamorfosis. Ia tidak lagi merasakan duka, tetapi merasakan api yang membakar hebat. Api yang meminta balasan. Api yang haus darah. Hari pemakaman Dika diliputi mendung kelabu. Seolah langit ikut meratapi kepergian malaikat kecil itu. Rima berdiri tegak di samping liang lahat. Gaun hitamnya kontras dengan kulitnya yang pucat pasi. Ia tak lagi menangis. Tak ada setetes pun air mata yang tersisa. Hanya kekosongan yang membentang luas di dadanya. Rima menatap peti mati Dika saat diturunkan, membiarkan debu-debu dan tanah menimbun satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Tetangga-tetangga yang bersimpati datang. Beberapa di antaranya menanyakan keberadaan Aris, ayahnya Dika. Rima hanya menjawab singkat bahwa Aris sedang bertugas di luar kota. Kebohongan terakhir yang ia ucapkan demi menjaga harga dirinya dan nama baik almarhum suaminya. Namun, di tengah prosesi yang hikmat itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti agak jauh dari area pemakaman. Keluarlah Aris, mengenakan setelan jas mahal yang kontras dengan suasana duka. Di belakangnya, dengan langkah terpaksa dan wajah cemberut, adalah Selena. Aris mendekat. Wajahnya menunjukkan ekspresi formalitas yang dipaksakan, bukan kesedihan. Ia menyalami beberapa orang, lalu berdiri di samping Rima, melirik jam tangannya dengan gelisah. "Aku sudah datang, Rima. Kau lihat, aku sudah melaksanakan kewajibanku," bisik Aris. Suaranya pelan namun menusuk. "Sekarang, aku harus segera kembali. Ada pertemuan dewan direksi yang tidak bisa kutinggalkan." Rima menoleh. Tatapan matanya begitu kosong dan dingin hingga membuat Aris sedikit bergidik. Rima tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memandang Aris, lalu beralih menatap Selena yang sibuk bermain ponsel dan terlihat sangat bosan. "Sayang, cepatlah. Aku sudah berkeringat," keluh Selena, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Aris menghela napas, merasa tertekan oleh situasi itu. Ia buru-buru menaburkan bunga, lalu berbalik hendak pergi. Ia bahkan tidak mendekat ke pusara Dika. "Aris," panggil Rima. Suaranya rendah dan serak, tetapi mengandung kekuatan yang membuat langkah Aris terhenti. "Apalagi?" tanya Aris jengkel. "Anakmu, dia meninggal karena kau memilih wanita itu. Kau memilih apartemen mewah daripada biaya rumah sakitnya. Kau memilih tawa daripada tangisnya," kata Rima. Nada bicaranya masih datar, namun setiap kata terasa seperti pecahan kaca. "Cukup, Rima. Jangan drama. Semua orang mati. Itu sudah takdirnya. Jangan salahkan aku atas takdir Tuhan," bentak Aris. Suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa pelayat. Aris tidak tahan. Ia menarik tangan Selena dan bergegas kembali ke mobil mereka, meninggalkan Rima sendirian di tengah tanah pemakaman yang basah. Rima menyaksikan punggung mereka menghilang. Pada saat itu, kehampaan dan kesedihan yang ia rasakan perlahan berubah menjadi lava kemarahan yang membara. Ia menyadari, takdir Dika bukanlah takdir Tuhan, melainkan keputusan egois Aris. Setelah semua pelayat pulang, Rima tetap di sana. Hari sudah sore,
Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan corak oranye dan merah darah. Rima berlutut di samping gundukan tanah segar makam Dika. Ia meraba nisan sederhana itu. Kali ini, ia membiarkan amarahnya menguasai dirinya seutuhnya. Dika, anakku, bisik Rima. Tangannya mencengkeram tanah. Kau menderita. Kau pergi dalam kesendirian, tanpa ayahmu yang kejam itu. Rima mengangkat kepalanya. Matanya kini dipenuhi tekad yang dingin dan mengerikan. Ia berbicara pada angin, pada batu nisan, dan pada jiwa Dika yang ia yakini mendengarkan. Mereka bahagia. Mereka tertawa. Mereka hidup dalam kemewahan yang seharusnya menjadi hakmu. Mereka hidup nyaman di atas penderitaan dan kematianmu. Rima berdiri perlahan. Ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah kota di mana apartemen mewah Aris berdiri tegak. Aku bersumpah, Dika. Aku bersumpah demi rasa sakitmu, demi air mataku yang sudah kering, dan demi masa depanmu yang mereka curi. Aku akan membalas perbuatan mereka. Aku akan membalas Aris dan wanita simpanannya itu 1000 kali lebih jahat dan kejam. Aku akan membuat hidup mereka sengsara. Aku akan menghancurkan mereka. Aku akan merenggut segala yang mereka miliki, kekayaan, harga diri, dan kebahagiaan. Aku akan membuat mereka memohon mati, dan memohon ampun, tetapi tidak akan pernah kuberikan. Aku akan membuat hidup mereka menjadi neraka yang sebenarnya, sampai mereka menyesali hari di mana mereka menelantarkanmu. Sumpah itu terucap dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun menggema kuat di relung jiwanya. Ini adalah titik balik Rima. Ia bukan lagi Rima yang lemah, ibu yang menyedihkan, dan istri yang ditinggalkan. Ia kini adalah sosok yang baru, dipenuhi kebencian murni dan rencana kejam. Keesokan harinya, Rima melakukan hal pertama yang harus dilakukan. Ia menjual semua barang yang mengingatkannya pada kehidupan lamanya. Perabot rumah tangga, sisa baju Dika, dan bahkan kontrakan itu. Ia hanya menyisakan satu foto Dika yang ia simpan di dalam liontin. Dengan uang hasil penjualan dan sedikit tabungan yang tersisa, Rima memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Ia membutuhkan waktu, tempat, dan cara untuk melaksanakan sumpahnya. Ia harus bertransformasi. Langkah pertama adalah mendapatkan keterampilan yang tidak dimiliki Aris atau Selena, keterampilan untuk menghancurkan mereka dari luar. Rima mendaftarkan diri pada kursus singkat tentang pasar modal dan investasi gelap di sebuah kota yang jauh, menggunakan nama samaran. Ia menyadari, balas dendam yang efektif tidak hanya butuh emosi, tetapi butuh otak, uang, dan jaringan. Rima menatap kembali kota itu dari jendela bus yang membawanya pergi. Ia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan menakutkan, bukan lagi senyum dari seorang ibu yang berduka. Tunggu aku, Aris. Tunggu aku, Selena. Permainan baru saja dimulai. Rima tiba di sebuah kota metropolitan yang jauh dan asing. Kota ini adalah tempat yang sempurna untuk menghilang dan membentuk kembali dirinya. Ia menyewa kamar kos kecil dan kumuh. Di ruangan sempit itu, ia meletakkan satu-satunya benda berharga miliknya, liontin dengan foto Dika. Setiap hari, saat ia merasa lelah atau ragu, ia akan menyentuh liontin itu dan mengingat kembali sumpah yang ia ukir di atas makam. Kenangan akan wajah angkuh Selena dan sikap acuh tak acuh Aris adalah bahan bakar yang ia butuhkan. Rima menyadari bahwa untuk menghancurkan Aris yang bergerak di dunia bisnis real estate yang kotor, ia tidak bisa lagi menjadi Rima si penjahit rumahan yang rapuh. Ia harus menjadi predator yang cerdas dan licik. Langkah awalnya adalah membangun fondasi finansial dan intelektual. Ia memulai dengan menggunakan sedikit uang hasil penjualan asetnya. Berbekal kecerdasan alami dan pengalaman bertahun-tahun mengelola keuangan rumah tangga yang minim, Rima mendaftar pada kursus-kursus daring dan workshop kilat tentang forex trading, analisis pasar, dan hukum bisnis, fokus pada celah-celah gelap dan manipulasi. Ia belajar bahasa asing yang akan memberinya keuntungan dalam transaksi internasional. Malam-malamnya dihabiskan untuk membaca buku-buku tebal tentang psikologi sosial, seni negosiasi, dan bahkan strategi perang, semua demi satu tujuan, menghancurkan Aris dan Selena. Rima tidak tidur selama berhari-hari.
Ia menguras tenaganya secara mental hingga ia mampu memecahkan kode-kode finansial yang rumit. Di siang hari, ia bekerja paruh waktu sebagai juru ketik dokumen ilegal yang memberinya akses ke dunia bawah tanah dan koneksi penting di bidang hukum dan keuangan gelap. Ia menggunakan nama samaran yang kuat, Anya, sebuah nama yang terdengar asing, dingin, dan berkuasa. Transformasi Rima tidak hanya mental, tetapi juga fisik. Ia menjalani diet ketat, berolahraga keras, dan mempelajari tata krama sosial tingkat tinggi. Wajahnya yang dulunya sayu karena kesedihan kini memancarkan kecantikan yang tajam dan berbahaya. Ia mengganti gaya busananya menjadi high class dan profesional, selalu elegan dan berjarak. 2 tahun berlalu, dan Anya telah lahir sepenuhnya. Rima kini telah berhasil melipat gandakan modal awalnya 10 kali lipat melalui investasi berisiko tinggi dan perdagangan cerdas. Ia menggunakan keuntungan tersebut untuk mendirikan sebuah perusahaan konsultan finansial kecil yang bergerak cepat dan rahasia, khusus membantu klien kaya melindungi aset mereka, atau menyembunyikan kejahatan finansial. Melalui perusahaan ini, Rima membangun jaringan kekuatan. Ia mengenal fixer yang bisa memanipulasi media, peretas yang bisa mendapatkan data pribadi, dan pengacara licik yang bisa memenangkan kasus apapun. Pada suatu malam, Rima duduk di depan cermin apartemen barunya yang kini jauh lebih layak, namun tetap minimalis dan dingin. Ia menyentuh liontin Dika. "Ini belum cukup, nak," gumamnya, menatap bayangannya yang kini tampak seperti seorang wanita asing yang asing. "Aku harus membuat mereka melihatku lagi. Tapi mereka tidak boleh tahu bahwa aku adalah Rima yang lama." Ia membuka sebuah file di laptopnya. Isinya adalah data rinci tentang Aris dan Selena. Aris, jabatannya kini naik menjadi direktur pemasaran. Namun ia terkenal serakah dan rentan terhadap suap serta manipulasi. Perusahaannya, Maju Jaya Property, memiliki masalah likuiditas yang ia tutupi dengan kredit bank besar. Kelemahannya adalah keserakahan dan obsesinya pada status sosial. Selena, ia menggunakan uang Aris untuk membuka butik kecil. Kelemahannya adalah ia sangat takut miskin, gemar pamer di media sosial, dan sangat bergantung pada Aris. Rima juga menemukan fakta bahwa Selena memiliki masa lalu kelam yang bisa dieksploitasi. Rima menyusun sebuah peta pikiran di dinding, menghubungkan kelemahan Aris dengan jaringan bisnis Rima yang baru. Rencananya terdiri dari 3 fase. Fase finansial, menghancurkan Aris secara ekonomi, membuatnya kehilangan kekayaan dan reputasi. Fase emosional, menggunakan Selena untuk menghancurkan mental Aris, dan sebaliknya, merusak hubungan dan harga diri mereka. Fase hukum moral, membawa mereka ke titik terendah, di mana mereka tidak bisa lagi kembali. Ia memutar kembali rekaman suara Aris yang membentaknya di pemakaman Dika. "Anak itu, dia adalah beban." Kebencian itu mematikan. Setelah 2 tahun penuh pengorbanan dan transformasi, Anya sudah siap. Uangnya sudah cukup, jaringannya sudah kuat, dan rencananya sangat detail. Ia membeli tiket pesawat kembali ke kota lamanya, tempat Aris dan Selena hidup dalam kemewahan hasil pengkhianatan mereka. Rima kini tidak lagi takut. Ia tidak lagi sedih. Ia hanya merasakan dorongan yang kuat dan dingin untuk memenuhi sumpahnya. Ia mengunci laptopnya dan mematikan lampu. "Aku kembali. Dan neraka sudah menunggu kalian di pintu," bisik Rima pada kegelapan. Rima, yang kini dikenal sebagai Anya, kembali ke kota lamanya dengan gaya yang mencolok. Ia tidak memilih area perumahan kelas menengah tempat ia dulu tinggal, melainkan menyewa sebuah penthouse mewah di gedung yang sama, atau setidaknya di kompleks yang berdekatan, dengan apartemen tempat Aris dan Selena tinggal. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan ia selalu dekat dengan targetnya. Anya memancarkan aura seorang wanita karir sukses, mandiri, dan sangat berkuasa. Penampilannya tanpa celah, setelan desainer, tas mahal yang berkelas, dan cara bicara yang tenang, percaya diri, dan selalu mengendalikan percakapan. Tidak ada sisa-sisa Rima yang dulu, sang ibu yang lelah dan menyedihkan. Pendekatan strategis dimulai. Anya tahu Aris dan Selena terobsesi dengan status sosial dan uang. Untuk mendekati Aris, Anya harus menjadi sesuatu yang ia inginkan,
seorang investor potensial dan koneksi kelas atas. Untuk Selena, Anya harus menjadi sesuatu yang ia iri dan kagumi, seorang sosialite kaya raya dengan jaringan luas. Langkah pertama adalah mengadakan acara gala dinner kecil non-eksklusif di penthouse barunya, mengundang tokoh-tokoh kunci di industri real estate dan sosialita kota. Aris, yang selalu haus akan koneksi baru, tentu saja berusaha mendapatkan undangan melalui koneksi bisnisnya. Saat Aris dan Selena tiba, Anya menyambut mereka dengan senyum tipis dan profesional. Aris terkesima melihat kecantikan dan aura Anya, sementara Selena langsung terintimidasi. Aris tidak sedikit pun mengenali wanita yang berdiri di hadapannya sebagai istrinya yang telah ia buang. "Selamat datang, Tuan Aris," sapa Anya dengan suara yang lebih dalam dan aksen yang sedikit berbeda. "Saya dengar perusahaan Anda, Maju Jaya Property, sedang mencari investor untuk proyek baru." Aris, merasa tersanjung oleh perhatian seorang wanita kaya dan cantik, langsung mengangguk dengan antusiasme berlebihan. "Tentu saja, Nona Anya. Kami adalah perusahaan dengan prospek terbaik di kota ini. Saya direktur pemasarannya, Aris." Sementara Aris sibuk membual, Anya memberikan perhatian yang cukup besar kepada Selena. "Nyonya Selena, gaun Anda luar biasa," puji Anya dengan tatapan menilai. "Anda terlihat sangat berkelas. Saya dengar Anda memiliki butik? Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Saya kebetulan mencari konsultan fashion untuk acara amal besar yang saya selenggarakan." Selena, yang haus akan pengakuan sosial, langsung termakan umpan itu. Dia merasa dirinya telah diangkat statusnya oleh Anya. Dengan bangga, Selena mulai menceritakan butiknya, tanpa menyadari bahwa ia sedang membuka pintu kelemahan pribadinya. Target awal, Anya fokus pada mengumpulkan informasi rahasia. Ia sengaja mengundang Aris ke kantornya yang mewah beberapa hari kemudian untuk membahas investasi serius. Dalam pertemuan itu, Anya menggunakan kecerdasan dan pengetahuannya tentang bisnis kotor. Ia berpura-pura tertarik pada proyek yang sangat dirahasiakan oleh Aris, sebuah proyek yang melibatkan pinjaman bank besar dan manipulasi lahan. "Tuan Aris, saya suka risk taker, tapi saya butuh transparansi total. Semua laporan keuangan terperinci. Saya tidak mau uang saya masuk ke proyek yang punya cacat hukum," desak Anya, menggunakan istilah cacat dengan penekanan, sebuah referensi terselubung yang hanya ia yang mengerti. Aris, didorong oleh keserakahan dan kebutuhan mendesak akan dana segar, ragu-ragu sejenak, namun akhirnya menyerah. Ia setuju untuk mengirimkan semua berkas rahasia perusahaannya ke Anya. Ini adalah akses kunci yang dibutuhkan Rima. Ia telah berhasil mendapatkan kunci kelemahan finansial Aris. Di sisi Selena, Anya memulai hubungan yang tampak seperti persahabatan antara wanita kaya. Mereka sering bertemu untuk brunch atau shopping. Selena, yang polos dan mudah dikendalikan, mulai mencurahkan segala keluh kesahnya tentang Aris. Aris itu sebenarnya licik. "Anya, dia bilang dia punya banyak uang, tapi dia pelit padaku. Dan dia sering marah kalau aku belanja. Padahal, dia sendiri suka main perempuan di luar." Curhat Selena, mabuk oleh pujian Anya. Anya tersenyum dalam hati. Ia kini memiliki kelemahan pribadi mereka. Klimaks bab. Setelah memindai semua dokumen rahasia perusahaan Aris yang ia terima, Rima menemukan satu hal krusial. Aris terlibat dalam penipuan markup harga lahan yang bisa menyeretnya ke penjara jika terungkap. Selain itu, Rima menemukan bahwa Aris telah menggunakan uang yang seharusnya untuk tunjangan kesehatan Dika, untuk membayar deposito apartemen mewah mereka. Anya duduk di kantornya, menatap dokumen itu. Senyum puas muncul di wajahnya. "Terima kasih, Aris. Kau sendiri yang menyerahkan lehermu kepadaku," gumamnya. Malam itu, Anya mengadakan pertemuan dengan tim rahasianya, seorang hacker dan seorang ahli hukum korporat. "Fase 1 dimulai," kata Anya dingin. "Kita tidak akan langsung menjatuhkannya. Kita akan menggerogoti. Kita akan membuat dia sibuk. Kita akan membuat dia mulai kehilangan uang dan kepercayaan dari atasannya." Tujuan Anya bukan hanya membuat Aris sengsara,
tetapi membuat Aris dan Selena saling menyalahkan atas kehancuran yang akan datang, seperti yang mereka lakukan saat menelantarkan Dika. Anya mengambil liontin Dika di tangannya. Rasa puas yang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ini baru permulaan. Nak, Bunda akan membuat mereka membayar setiap air mata yang kau tumpahkan. Di bawah penampilan luarnya yang anggun dan dukungan finansial yang tampaknya bersahabat, Anya mulai mengaktifkan rencana sabotase bisnis tahap 1. Berdasarkan dokumen rahasia yang diberikan Aris, Anya mengidentifikasi 2 proyek utama yang menjadi tulang punggung finansial Aris dan perusahaannya, Maju Jaya Property, proyek resort mewah di tepi pantai dan sebuah tower apartemen kelas atas. Anya bekerja dari bayangan. Ia menggunakan hacker handalnya untuk menanamkan bug kecil ke dalam sistem akuntansi Maju Jaya Property. Bug itu dirancang untuk membuat penghitungan biaya proyek tertentu tampak jauh lebih tinggi dari seharusnya. Sebuah manipulasi yang akan membuat Aris terlihat melakukan penipuan markup harga secara internal. Selain itu, Anya memanfaatkan koneksinya di media. Ia sengaja membocorkan informasi setengah benar kepada beberapa blog bisnis berpengaruh bahwa proyek resort mewah di tepi pantai sedang terancam sengketa lahan besar dengan masyarakat adat setempat. Meskipun sengketa itu belum sepenuhnya sah, kebocoran ini menimbulkan kepanikan di kalangan investor dan calon pembeli. Dalam waktu seminggu, kabar buruk mulai menimpa Aris. Pertama, proyek resort mewah yang akan diluncurkan segera mengalami penundaan besar-besaran. Pembeli unit yang cemas mulai menuntut pembatalan dan pengembalian dana, menyebabkan krisis likuiditas mendadak di Maju Jaya Property. Berita tentang sengketa lahan menyebar seperti api, dan bank yang memberikan pinjaman mulai menunjukkan kecurigaan. Kedua, di kantor, Aris dipanggil oleh Dewan Direksi. Mereka menemukan kejanggalan serius dalam laporan anggaran proyek tower apartemen. Angka-angka yang terdistorsi oleh bug hanya membuat Aris terlihat sedang menggelapkan dana besar-besaran. Aris, jelaskan angka-angka ini. Biaya material melonjak 30% dalam semalam? Ini penipuan, Aris. Bentak CEO perusahaan dalam rapat darurat. Aris pucat pasi. Sama sekali tidak mengerti bagaimana kejanggalan itu muncul. Ia mencoba membela diri, menyalahkan sistem atau akuntan, tetapi dokumen yang disajikan Anya kepada Dewan Direksi, melalui pihak ketiga anonim, tampak terlalu meyakinkan. Aris diskor sementara, dan gajinya ditahan untuk penyelidikan internal. Keretakan hubungan. Dampak finansial ini langsung menghantam kehidupan pribadi Aris dan Selena. Aris, yang gajinya dibekukan, tidak bisa lagi membiayai gaya hidup mewah mereka. Selena adalah orang pertama yang panik. Ia terbiasa hidup boros, dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa kartu kreditnya mulai ditolak. Aris, kenapa kau tidak bisa membayar tagihan butikku? Kau bilang kau direktur. Kau bilang kau kaya. Teriak Selena suatu malam di apartemen mereka, setelah pesta yang mereka hadiri dibatalkan karena mereka tak mampu lagi membayar venue. Aris, yang sudah frustrasi di kantor, balas membentak. Diam, Selena. Ini semua karena proyek sialan itu. Ada yang mensabotaseku. Kalau kau mau uang, coba cari uang sendiri. Kau hanya bisa menghabiskan uangku. Menghabiskan uangmu? Aku meninggalkan banyak pria kaya demi kau. Kau berjanji akan menjamin hidupku. Kau bahkan tidak bisa membelikanku tas Hermes yang terbaru. Dasar pecundang. Balas Selena dengan histeris. Anya, yang menerima laporan dari cleaner yang ia bayar di apartemen itu, menyeringai puas. Tujuannya tercapai, menanamkan ketidakpercayaan dan kecurigaan di antara mereka. Menghasut lebih jauh, Anya tidak hanya menghancurkan Aris, tetapi juga memperburuk hubungan Selena dengan dunia sosialita. Melalui persahabatannya dengan Selena, Anya mengatur sebuah acara amal besar. Ia sengaja menunjuk Selena sebagai koordinator utama pengumpulan dana. Namun, di menit-menit terakhir sebelum acara, Anya secara terbuka mengumumkan bahwa ia harus menarik kembali sebagian besar dananya karena kegagalan investasi yang tiba-tiba. Hal ini membuat Selena harus menanggung seluruh kekurangan dana. Selena terpaksa meminta pinjaman dari teman-teman sosialitanya dan berutang untuk menutupi biaya acara, membuatnya tampak tidak kompeten dan memalukan di depan umum.
Saat Selena meratap kepada Anya di telepon, tanpa disadari ia memberikan semua detail pertengkarannya dengan Aris. Dia bilang, "Aku harusnya senang sudah mendapatkan apapun darinya. Dia tidak berutang apa-apa padaku." Rengek Selena. Anya, dengan nada menenangkan yang penuh tipu daya, berkata, "Ya ampun, Selena. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Aris memang tidak menghargaimu. Pria sejati harusnya memuja pasangannya, bukan menganggapnya beban." Kata beban adalah sengaja. Rima tahu Aris menyebut Dika beban, dan sekarang Rima akan membuat Aris merasakan beban yang sesungguhnya. Klimaks bab. Setelah 2 bulan serangan bertubi-tubi, kondisi finansial Aris berada di ambang kehancuran. Ia tidak hanya diskors dan kehilangan sebagian gajinya, tetapi juga harus menjual beberapa aset pribadinya untuk menutupi kerugian perusahaan yang ia dituduh sebagai penyebabnya. Di tengah pertengkaran hebat yang lain, Aris berteriak, "Seandainya aku tidak pernah bertemu denganmu, Selena, kau hanya pembawa sial." Selena membalas, "Seandainya kau tidak begitu serakah, Aris, aku tidak mau hidup miskin denganmu. Kau sudah menghancurkan hidupku." Pada akhirnya, Aris mengambil kopernya. Ia tidak tahan lagi dengan tekanan dari kantor dan ocehan Selena. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri dan merenung. "Aku pergi. Aku akan kembali saat masalah ini selesai," kata Aris dengan marah. Selena, panik, hanya bisa melihat Aris pergi. Ia tidak tahu, perpisahan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Anya menerima laporan perginya Aris. Ia tersenyum, melihat kembali makam Dika di foto liontinnya. Fase 1 selesai. Sekarang, kita masuk ke fase yang lebih menyenangkan, menghancurkan mereka secara emosional. Kepergian Aris dari apartemen mewah mereka bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari fase kedua rencana Anya. Aris kini tinggal di hotel murah, jauh dari kemewahan yang ia cintai. Sementara itu, Selena sendirian di apartemen, tenggelam dalam ketakutan finansial dan kepanikan sosial. Anya segera memanfaatkan situasi ini. Ia meningkatkan intensitas hubungannya dengan Selena, berpura-pura menjadi sahabat karib yang berempati dan memberikan saran yang merusak. "Kau harus kuat, Selena," kata Anya dengan nada bersimpati palsu saat mereka bertemu untuk minum kopi. "Aris meninggalkanmu saat kau kesulitan. Itu membuktikan dia tidak pernah mencintaimu. Dia hanya mencintai dirinya sendiri." Selena terhasut. "Kau benar, Anya. Dia sangat egois. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku tidak punya uang lagi." "Justru itu. Kau harus memiliki daya tawar," bisik Anya. "Aku tahu ada satu rahasia besar yang Aris sembunyikan darimu. Sesuatu yang akan membuatnya kehilangan segalanya jika terbongkar. Gunakan itu untuk memerasnya atau mendapatkan kompensasi yang layak." Anya kemudian membocorkan informasi yang ia peroleh dari dokumen rahasia Aris, yang ia saring agar Selena bisa menggunakannya. Misalnya, fakta bahwa Aris pernah mengambil pinjaman pribadi yang sangat besar atas nama perusahaan untuk membeli saham yang ia gunakan untuk memanjakan Selena di awal hubungan mereka. Dia bilang dia membelikanku perhiasan dari uang pribadinya. Ternyata dia mencuri dari perusahaannya sendiri untuk membuatku terkesan? Aku sungguh dibodohi, raung Selena. Manipulasi emosional Anya berhasil menanamkan kebencian yang mendalam di hati Selena terhadap Aris. Sementara itu, Anya mulai menargetkan Aris. Aris yang sedang stres dan kesepian adalah target yang mudah. Anya mengatur agar Aris, secara kebetulan, bertemu dengan seorang kenalan lamanya, seorang wanita yang diam-diam disewa oleh Anya, bertindak sebagai informan yang bersimpati. "Aku kasihan padamu, Aris," kata wanita itu. "Tapi kau tahu, Selena itu tidak seperti yang kau pikirkan. Dia sering curhat di belakangmu, bilang kau sudah tidak sekeren dulu, dan dia menyesal memilihmu daripada mantan pacarnya yang sekarang kaya raya." Menghasut ini bekerja dengan cepat. Aris yang paranoid semakin yakin bahwa Selena hanya bersamanya karena uang, dan kini sedang merencanakan untuk meninggalkannya. Memperparah kekacauan,
Anya memastikan bahwa Aris dan Selena tidak memiliki dukungan emosional dari siapapun. Anya mengirimkan pesan anonim kepada Ibu Aris, yang isinya adalah foto-foto Aris dan Selena sedang berpesta di apartemen saat Dika masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Informasi itu juga mengungkapkan bagaimana Aris mengabaikan Dika hingga meninggal. Ibu Aris, yang sangat menyayangi cucunya, menelepon Aris. "Kau iblis, Aris. Anakmu meninggal karena ulahmu dan wanita jalangmu itu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Kau sudah mencoreng nama baik keluarga." Aris kehilangan dukungan keluarga, yang merupakan salah satu pondasi emosional terpentingnya. Kemudian, datanglah pukulan telak yang direncanakan Anya untuk memicu perpecahan total. Anya, melalui koneksinya, membuat Selena menerima surat misterius yang berisi bukti-bukti yang sangat meyakinkan bahwa Aris telah mulai berselingkuh lagi dengan seorang sekretaris baru, padahal itu adalah jebakan yang direkayasa Anya. Di saat yang sama, Anya mengirimkan pesan yang sama kepada Aris, yang isinya adalah foto Selena sedang minum-minum dengan seorang pria sosialita kaya, dan seolah-olah Selena sedang mencari mangsa baru. Kedua serangan ini mencapai puncaknya pada malam yang sama, memicu ledakan di antara mereka. Selena menelepon Aris, menangis histeris. "Kau bajingan. Kau kembali ke kebiasaan lamamu? Kau berselingkuh lagi setelah semua yang kuberikan padamu." Aris, yang baru saja melihat foto Selena bersama pria lain, balas membentak. "Kau yang jalang. Kau sudah mulai menjual diri ke pria lain begitu uangku habis. Aku tahu kau hanya bersamaku karena uang. Aku sudah melihat buktinya. Dasar pengkhianat." Pertengkaran itu berakhir dengan Aris mengancam akan menuntut Selena atas utang-utang yang mereka kumpulkan bersama, dan Selena mengancam akan membongkar semua rahasia bisnis dan markup yang Aris lakukan. Klimaks bab, keesokan harinya, Aris kembali ke apartemen, bukan untuk berbaikan, melainkan untuk mengambil sisa barang-barangnya. Pertengkaran fisik singkat terjadi. Aris merampas tas Selena yang berisi beberapa perhiasan mahal, mengklaim itu sebagai kompensasi atas utang. Selena balas merusak laptop Aris yang berisi data penting. Mereka resmi berpisah, penuh dengan kebencian dan saling ancam. Hubungan mereka hancur berkeping-keping. Aris kembali ke hotelnya dengan dendam di hati terhadap Selena, sementara Selena sendirian di apartemen, marah dan panik karena kini ia benar-benar miskin dan tidak punya backup finansial. Anya menerima berita perpisahan mereka sambil memandangi foto Dika. Aris dan Selena kini terisolasi, saling membenci, dan tidak menyadari bahwa dalang dari semua kekacauan ini adalah Rima, wanita yang mereka buang. Neraka ini baru menghangatkan suhu. Masih ada bara yang harus kutambahkan, pikir Anya. Setelah sukses memisahkan Aris dan Selena, Anya memasuki fase ketiga dan paling kejam dalam rencana balas dendamnya. Tujuan utama fase ini adalah menyeret Aris ke ranah hukum dan membuat Selena menderita secara sosial dan finansial hingga ke titik terendah. Pukulan telak pada Aris. Anya menggunakan semua data yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan, laporan keuangan palsu, bukti transfer ilegal, dan rekaman percakapan yang ia rekam secara diam-diam melalui bug yang dipasang di ponsel Aris. Ia menyaring semua bukti tersebut dan menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan, bukan secara langsung, melainkan melalui pengacara yang tidak memiliki koneksi dengannya, dengan status sebagai whistleblower anonim. Bukti yang disajikan sangat akurat dan terperinci, terutama mengenai penipuan markup harga lahan dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Aris yang sedang diinvestigasi internal perusahaannya langsung dijadikan target utama penyelidikan resmi. Surat panggilan dan penggeledahan datang ke kantor Maju Jaya Properti. Aris, yang sudah tertekan dan tidak memiliki akses ke pengacara yang bagus, karena uangnya sudah menipis, menjadi panik. "Tidak. Ini jebakan. Aku tidak pernah melakukan ini sendirian," teriak Aris saat ia diinterogasi di kantornya. Anya memastikan bahwa media lokal memberikan liputan yang bombastis. Skandal Aris, yang kini dituduh menggelapkan dana miliaran rupiah, menjadi berita utama. Reputasinya, yang merupakan satu-satunya hal yang ia junjung tinggi, hancur lebur dalam semalam. Teman-teman bisnisnya yang dulu memuji, kini menjauhinya seperti wabah. Jebakan hukum,
Anya tidak hanya mengincar kasus penggelapan. Ia juga menyuap beberapa saksi untuk memberikan kesaksian palsu yang memberatkan, mengaitkan Aris dengan kejahatan yang lebih serius, seperti pemalsuan dokumen publik, yang menjamin hukuman penjara yang lama. Aris yang terpojok hanya bisa menyalahkan Selena atas kebocoran informasi, tanpa menyadari Rima adalah dalang di balik semua ini. Menghancurkan Selena. Pada saat yang sama, Anya menargetkan Selena secara pribadi. Rima tahu bahwa Selena sangat takut miskin dan sangat peduli dengan citra sosialnya. Anya menyewa seorang hacker untuk meretas akun media sosial Selena. Semua foto mewah dan selfie glamor dihapus. Sebagai gantinya, hacker itu mengunggah data rahasia Selena yang Anya peroleh. Masa lalu kelam Selena sebagai penipu dan fakta bahwa butiknya didirikan dengan uang pinjaman ilegal yang seharusnya dikembalikan kepada negara. Tekanan sosial. Unggahan itu viral. Status Selena sebagai sosialite palsu terbongkar. Teman-teman sosialitanya yang dulu ia manfaatkan kini berbalik menyerangnya dengan cemoohan di dunia maya. Tekanan finansial. Anya kemudian menggerakkan koneksinya di bank. Secara tiba-tiba, semua hutang yang dimiliki Selena menjadi jatuh tempo. Selena tidak bisa membayar, dan butiknya yang baru dirintis disita oleh bank. Selena kini benar-benar menjadi pengangguran, tanpa uang, dan tanpa reputasi. Anya bahkan mengatur agar Selena diusir dari apartemen mewah mereka. Karena tagihan dan sewa apartemen itu atas nama Aris, setelah Aris terjerat kasus hukum, pihak pengelola tidak mau mengambil risiko. Selena dipaksa mengemas barang-barangnya dalam koper seadanya dan diusir ke jalanan. Klimaks penderitaan. Aris akhirnya ditahan. Penahanan itu dilakukan secara dramatis, di depan kamera media, saat Aris sedang berusaha kabur keluar kota. Wajahnya yang tegang dan penuh keputusasaan menjadi headline media nasional. Sementara itu, Selena, yang telah diusir, terpaksa menumpang di kos-kosan murah dan kumuh. Ia mencoba menghubungi Aris di tahanan, tetapi Aris menolak untuk bertemu dengannya. Aris yakin, semua ini adalah ulah Selena yang membocorkan rahasianya. Di satu titik, Selena yang putus asa berjalan melewati sebuah kafe. Di jendela kafe, ia melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan Anya, duduk tenang dengan laptop di depannya, mengenakan pakaian desainer yang elegan. Selena memberanikan diri masuk. Anya, kau harus membantuku. Aku diusir. Aris di penjara. Mereka bilang aku punya hutang besar. Kau kan temanku, kau harus pinjami aku uang. Pinta Selena dengan air mata memohon. Anya menatap Selena dengan senyum dingin, meletakkan gelas anggurnya. Selena, teman? Aku rasa kita tidak pernah berteman. Aku adalah investor yang cerdas, dan investasiku dalam dirimu sudah kutarik kembali. Anya kemudian berbisik. Suaranya mengandung nada yang sangat familiar. Kau terlihat sengsara, Selena. Apakah kau menyesal telah menelantarkan suamimu sendiri dan menghabiskan uang haram itu? Selena terkejut dengan nada itu, tetapi ia terlalu putus asa untuk curiga. Ia hanya tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya. Anya lalu menghubungi petugas keamanan kafe. Tolong, usir wanita ini. Dia mengganggu ketenangan. Selena diseret keluar. Ia berdiri di jalanan, menangis histeris, menyadari bahwa ia kini berada di titik terendah. Di penjara, Aris juga menyadari bahwa hidupnya telah berakhir. Rima, di balik topeng Anya, menutup laptopnya. Ia telah berhasil membuat mantan suami dan wanita simpanannya kehilangan kekayaan, status, dan kebebasan mereka. Ini adalah balasan atas kematian Dika yang sunyi dan kesendirianku. Neraka baru saja menyambut kalian. Penderitaan Aris dan Selena telah mencapai titik didih. Aris berada di balik jeruji besi, menghadapi tuntutan berlapis yang mengancamnya dengan hukuman penjara puluhan tahun. Ia terisolasi, putus asa, dan yakin bahwa Selena adalah sumber dari kehancurannya. Sementara itu, Selena hidup sebagai gelandangan, tidur di bangku taman kota atau menumpang di tempat-tempat yang kotor, kehilangan semua kecantikan dan keanggunannya. Dunia yang dulu memujanya kini meludahinya. Anya telah mengatur semuanya.
Ia memanfaatkan koneksinya di sistem peradilan untuk memastikan Aris mendapatkan izin kunjungan darurat dari pengacaranya. Sementara di sisi lain, ia melacak pergerakan Selena di jalanan kota. Konfrontasi pertama. Aris. Anya memasuki ruang kunjungan tahanan dengan mengenakan pakaian paling mewah dan berkelas. Di balik kaca pembatas, duduklah Aris. Ia terlihat kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya cekung, penuh ketakutan. Aris mengira Anya adalah pengacaranya yang baru, yang ia harapkan bisa menyelamatkannya dari neraka. Nona Anya, akhirnya kau datang. Kau harus menolongku. Aku dijebak. Aku yakin itu ulah Selena. Dia pasti membocorkan semuanya. Kau harus mengeluarkan aku dari sini. Pinta Aris, suaranya serak. Anya duduk, tersenyum kecil. Ia mengambil napas dalam-dalam, memastikan suaranya terdengar jelas, namun tanpa aksen. Anya, yang disengaja. Ia berbicara dengan suara Rima yang asli, suara yang sudah lama tidak didengar Aris. Kau benar, Aris. Kau memang dijebak, tapi bukan oleh Selena. Aris mengerutkan kening. Apa maksudmu? Lalu siapa? Anya mendekatkan wajahnya ke kaca. Matanya menatap tajam ke mata Aris. Di balik kegelapan mata itu, Aris mulai merasakan aura yang familiar namun mengerikan. Apakah kau ingat seorang anak laki-laki bernama Dika? Seorang anak cacat yang sakit-sakitan, yang membutuhkan biaya pengobatan jantung darurat? Anak yang kau sebut beban? Aris terdiam, wajahnya semakin pucat. Apakah kau ingat istrimu, Rima, yang kau tinggalkan sendirian, sementara kau bersenang-senang di apartemen mewah dengan wanita simpananmu? Apakah kau ingat saat kau menolak untuk melihat Dika sebelum dia meninggal? Bahkan di pemakamannya, kau lebih memilih urusan dewan direksi. Aris mulai gemetar. Rima? Tidak, kau tidak mungkin Rima. Anya tertawa dingin. Aku hanyalah Rima yang bereinkarnasi. Aris, aku adalah Rima yang kau hancurkan, yang kini datang untuk menagih hutangmu. Semua, Aris, kerugian bisnismu, skandal hukum, kehancuran reputasimu. Aku yang melakukannya. Aku yang membuatmu kehilangan segalanya. Aris memukul meja dengan tinjunya. Kau gila. Kau iblis. Aku hanya membalas perbuatanmu 1000 kali lebih jahat. Aris, kata Anya, suaranya sedingin es. Kau membuat hidupku dan Dika seperti di neraka. Sekarang, nikmati nerakamu sendiri. Penjara ini adalah hadiah kecil dariku. Anya berdiri. Selamat menikmati, suamiku. Dan jangan khawatir, aku belum selesai. Ia melambaikan tangan, meninggalkan Aris yang menjerit-jerit di balik jeruji besi, memohon ampun dan menanyakan keberadaan Dika. Konfrontasi kedua. Selena. Keesokan harinya, Rima mengatur pertemuan di sebuah gang gelap yang biasa menjadi tempat Selena tidur. Selena yang lusuh dan bau, kini tidak lebih dari bayangan mantan dirinya yang glamor. Rima mendekati Selena dan menjatuhkan sekantong makanan dan uang tunai sedikit di depannya. Selena langsung menyerbu makanan itu dengan rakus. Makanlah, Selena. Kau terlihat kelaparan, kata Anya. Selena mendongak. Anya? Astaga, aku tahu kau akan datang membantuku. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Aris meninggalkanku. Kau harus pinjamkan aku uang agar aku bisa kabur dari kota ini. Anya menarik kursi plastik dan duduk di hadapan Selena. Kau ingat bagaimana kau tertawa di telepon, menyebut Dika, si beban? Kau ingat bagaimana kau mengejekku di pemakaman anakku? Selena terkejut. Makanan di tangannya jatuh. Mata Anya kini tidak lagi memancarkan kehangatan seorang teman. Ia melihat kebencian yang mendalam. Aku yang membuat butikmu disita. Aku yang membocorkan rahasia masa lalumu. Aku yang membuat Aris menolakmu di penjara. Aku yang melakukan semua itu, Selena. Aku Anya. Selena mulai menangis. Namun kali ini bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan ketakutan. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kita teman. Anya tersenyum pahit.
Ia mengeluarkan liontin Dika dan membukanya. Kami bukan teman. Aku adalah istri sah Aris. Aku adalah ibu Dika. Kalian berdua, dengan egoisme kalian, membunuh anakku. Dan ini adalah balasan 1000 kali lipat. Selena tersentak. Ia menatap wajah wanita di hadapannya. Dan perlahan, di balik riasan sempurna dan kemewahan itu, ia melihat bayangan Rima yang dulu. Bayangan yang kini jauh lebih menakutkan dari iblis. Kau. Rima? Bisik Selena, tubuhnya menggigil. Ya. Sekarang kau tahu. Lihat dirimu. Selena. Kau tidak lagi cantik. Tidak lagi kaya. Kau seorang gelandangan. Tanpa martabat. Dan tanpa masa depan. Bukankah ini lebih menyakitkan daripada kematian? Inilah neraka yang kuciptakan untukmu. Anya berdiri, menatap Selena yang kini bersimpuh memohon ampunan. Aku memaafkanmu, kata Anya, tetapi suaranya tanpa emosi. Tetapi pengampunan ini tidak akan mengubah nasibmu. Kau akan terus hidup dalam sengsara dan penyesalan. Setiap hari kau lapar, setiap hari kau takut, setiap hari kau ingat Dika. Itulah bayaranmu. Anya melemparkan kunci mobil di samping makanan itu. Ambillah. Itu untukmu memulai hidup baru. Tapi ingat, dimanapun kau berada, aku akan tahu. Dan jika kau mencoba kembali ke kehidupan lamamu, aku akan datang, dan kali ini, aku tidak akan selembut ini. Anya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Selena yang merangkak di jalanan, menangis bukan karena duka, melainkan karena rasa sakit dan teror yang ditanamkan Rima. Balas dendam telah tuntas. Setelah konfrontasi yang brutal dan dingin, Rima, atau Anya, kembali ke penthouse mewahnya. Ia duduk di sofa beludru, menghadap jendela yang menampilkan gemerlap kota yang menjadi saksi bisu kejatuhan 2 jiwa dan kebangkitan 1 jiwa yang penuh dendam. Dampak emosional Rima. Balas dendam telah tuntas. Aris dipenjara tanpa harapan bebas dalam waktu dekat, dan Selena hidup dalam penderitaan yang hina dan ketakutan konstan. Rima telah menepati sumpahnya untuk membalas 1000 kali lipat. Namun, ironisnya, ia tidak merasakan kedamaian. Rima memegang liontin Dika. Aku telah membalaskanmu. Nak, mereka membayar mahal untuk pengkhianatan mereka. Namun, ia menyadari satu hal yang pahit. Kebahagiaan Dika tidak bisa dibeli kembali, dan jiwanya yang hampa tidak terisi oleh kesengsaraan Aris dan Selena. Balas dendam memberinya kepuasan, tetapi tidak menyembuhkan luka batinnya. Ia menang. Tapi ia menang dengan mengorbankan sebagian besar kemanusiaannya sendiri. Merenungkan masa depan, Rima menatap pantulannya di jendela. Wanita yang ia lihat adalah Anya, seorang manipulator ulung, pemilik kekayaan, dan seorang ratu kegelapan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa kembali menjadi Rima yang lama. Rima yang lembut sudah mati bersama Dika. Rima memutuskan untuk meninggalkan kota itu lagi. Kota ini terlalu penuh dengan bayangan masa lalu yang menyakitkan dan bayangan masa kini yang kejam. Ia menjual perusahaannya, Anya konsultan, dan semua aset di sana, menyadari bahwa ia tidak ingin melanjutkan hidupnya di dunia bisnis kotor yang ia ciptakan hanya untuk balas dendam. Ia menggunakan keuntungannya yang sangat besar dan legal untuk mendirikan sebuah yayasan kecil atas nama Dika, yang bergerak diam-diam, membantu anak-anak sakit yang kurang mampu. Ini adalah penebusan kecil. Bukan untuk Aris, melainkan untuk dirinya sendiri, dan untuk mengenang Dika. Nasib para tokoh. Aris, di dalam penjara. Aris hidup dalam mimpi buruk. Ia kehilangan semua haknya. Ia diserang oleh narapidana lain yang mengenali kasusnya yang terkenal di media, berkat promosi Anya. Ia tidak hanya dihukum oleh hukum, tetapi juga oleh ingatannya. Setiap malam, ia dihantui oleh suara Dika dan kata-kata Rima. Inilah neraka yang kuciptakan untukmu. Aris terus menyalahkan Selena, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Rima benar. Semua penderitaan ini adalah konsekuensi langsung dari pengabaiannya terhadap Dika. Hidup Aris adalah siksaan penyesalan dan ketidakberdayaan yang tak berkesudahan. Selena, dengan kunci mobil bekas yang diberikan Rima, memang pergi. Namun,
Ia terlalu rapuh dan trauma untuk memulai hidup baru. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki keterampilan untuk bertahan hidup di luar zona nyamannya. Ia hidup berpindah-pindah, bekerja sebagai buruh kasar. Selalu ketakutan Rima akan menemukannya dan menuntut balasan yang lebih. Ia kehilangan semua pesona fisiknya dan hidup dalam kemiskinan yang ia takuti. Suatu hari, Selena melihat berita di televisi tentang Yayasan Dika yang baru didirikan. Ia langsung mengenali nama itu dan tersentak. Ia tahu, meskipun Rima telah memberinya jalan keluar, bayangan Rima dan Dika akan selalu menjadi hantu yang mengawasinya. Selena memahami, ia tidak akan pernah benar-benar bebas dari neraka yang diciptakan Rima. Penutup babak. Rima berada di Bandara Internasional, siap menaiki pesawat menuju benua baru. Ia kini hanya membawa satu koper kecil dan liontin Dika. Ia mengirimkan satu pesan terakhir kepada Aris dan Selena, melalui koneksinya, sebuah pesan yang sangat singkat dan pribadi. Untuk Aris, setiap hari di balik jeruji besi adalah satu hari yang kuberikan untuk Dika. Untuk Selena, nikmati kemiskinanmu. Itu adalah harga dari kebahagiaan palsu kalian. Rima tidak mengharapkan balasan. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa ia masih mengawasi, dan bahwa penderitaan mereka bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang ia ciptakan. Saat pesawat lepas landas, Rima menatap awan di luar jendela. Api balas dendam telah padam, meninggalkan bekas luka yang dalam di jiwanya. Ia adalah Rima, seorang ibu yang tersakiti, dan juga Anya, sosok yang kejam dan menghancurkan. Ia tidak mendapatkan kembali kebahagiaannya, tetapi ia telah mendapatkan keadilan yang ia yakini. Neraka telah disajikan, dan mereka telah meminumnya sampai habis.